Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau? Apa? Itu dia kenapa tuh? Mana gue tahu. Dari tadi juga begitu bentukannya. Tumben amat. Biasanya petantang petenteng cari perhatian. Coba deh lu tanya, jangan-jangan kemasukan lagi dia. Bogil. Lu kenapa dah? Nggak apa-apa gua. Ya udah yuk pulang. Gimana sih? Rayu dikit kenapa? Lu kena pinjol ya? Ketahuan maling. Nipu orang lu ya? Astaga, emang tampang gue sekriminal itu? Ya siapa tahu, namanya juga orang lagi butuh. Gue tuh lagi stres. Tuh kan bener. Tebakan gue memang selalu tepat. Apaan sih? Gue stres karena gue diputusin sama Bella. Hah? Neneknya gak setuju sama gue. Katanya aura duit gue kurang kuat buat cucunya. Apa coba maksudnya? Aduh, si nenek memang udah betul ambil keputusan. Jangan terlalu jujur. Terus si Bella gimana? Nurut aja gitu dia? Ya, dia sih bilang kalau dia harus nurut apa kata neneknya. Soalnya cuma neneknya yang dia punya sekarang. Ini sih perkara yang sulit ya. Kadang-kadang gue mikir ya, gimana kalau gue kutuk aja tuh nenek, biar cepet. Lu mah jangan aneh-aneh deh. Emangnya lu gak pernah denger apa? Semakin kita kutuk, malah semakin panjang umur yang ada. Terus gue harus gimana dong? Gimana ya? Gue juga bingung. Udah deh, sekarang kita pulang dulu. Nanti malam gue sama Berry ke rumah lu lah. Tenang, nanti gue bawa minuman. Lu jangan kebanyakan bengong, kesambet baru tahu rasa lu. Terus gue harus gimana nih? Ternyata bener, bukan putus cinta yang paling menyakitkan, tapi putus, tapi masih cinta. Dasar nenek sialan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha. Astaga, Cica aja masih memperburuk hati gue.
Semalam gue cuma mimpi kan ya, tapi kerasa nyata banget. Mana gue ngompol lagi. Hah? Nggak ada apa-apa. وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت Lu habis ngapain sih sampai diteror kayak gitu? Gue nggak tahu. Kok nggak tahu gimana? Emangnya sosok apa sih yang gangguin lu? Dia cewek, rambut panjang, tapi serem banget. Waduh, serem ya? Pokoknya serem banget deh, lebih serem dari neneknya Bella. Buset, sembarangan aja lu. Coba deh lu inget-inget, kapan awal mula lu diganggu? Mulai diteror gitu? Udah hampir seminggu sih. Setiap gue tidur, gue selalu mimpi hal yang sama. Hah? Hal yang sama gimana? Mimpi gue selalu sama, kayak waktu gue duduk di teras waktu maghrib. Suasananya sama, setiap gerakan gue juga sama. Dari mulai gue bikin kopi, gue duduk, sampai gue ngelamun. Tapi anehnya, pas gue mau masuk ke rumah, gue denger ada suara cewek nangis di seberang tembok. Pas gue deketin, setiap langkah gue merinding. Gue deketin, tiba-tiba Muncul tuh cewek. Kalian habis ngapain sampai ketakutan gini? Itu bang, si Ragil. Dia kan lagi cerita horor. Tapi tiba-tiba mati lampu. Terus ada suara ketawa. Aduh, kalian ini kan udah pada besar. Masa sama hal yang kayak gitu aja takut? Itu bisa aja token listriknya habis. Ya bisa jadi sih. Tapi kan kita nggak kepikiran ke situ, Bang. Iya bang, bener. Aduh. Ya namanya juga takut bang. Kalau tiba-tiba dia nongol gimana? Tiba-tiba kita dicekik.
digigit tangannya. Hush, nggak ada itu. Itu mah cuma imajinasi kalian aja. Tapi bang, saya beneran diteror. Udah 1 minggu ini saya selalu diganggu, ditampakin. Saya selalu ngalamin mimpi-mimpi buruk yang terus berulang bang. Bahkan ada sosok yang muncul depan muka saya. Waktu itu semua itu terjadi setelah saya duduk di teras waktu maghrib. Dari situ mulai saya diteror bang. Kamu terlalu sembrono. Apa yang kamu lakukan itu sangat fatal. Fatal? Fatal gimana bang? Iya bang, fatal gimana? Tanpa kamu sadari, kamu udah melukai bangsa gaib. Pantes saja dia menuntut balas. Maksudnya gimana sih bang? Saya masih nggak paham. Apa kalian lupa? Orang tua kita dulu sering mewanti-wanti kita untuk tidak kelayapan saat sandikala atau waktu maghrib. Allahu Akbar. Kita disuruh pulang saat bermain, dilarang tidur saat sore hari, tidak boleh membuang air panas sembarangan, dan masih banyak lagi. Itu semua bukan tanpa alasan. Waktu maghrib memang sangat sensitif. Bahkan Rasulullah melarang anak-anak berkeliaran di luar rumah. Dan menyuruh kita untuk menutup semua pintu, jendela, bahkan wadah minuman atau makanan. Serta, kita harus memperbanyak memuji nama Allah di waktu maghrib. Karena saat itulah setan-setan bergentayangan, roh-roh jahat berkeliaran. Bang, jangan-jangan saya buang kopi panas kena setan. Terus saya harus gimana bang? Tolong saya bang, tolong. Saya juga nggak tahu ya. Mungkin kirimkan doa khusus untuk sosok yang mengganggu kamu. Sebagai permintaan maaf, mintalah perlindungan pagi dan petang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau bisa, tunda urusan kalian di waktu itu. Jika tidak terlalu mendesak, tetaplah di rumah di saat maghrib.